Selamat pagi sahabat Drunska, gimana kabarnya hari ini? Di pagi hari ini Hana kembali menyapa sahabat Drunska dalam acara Bincang-Bincang sama Doi edisi 17 Juli 2024 Juli 2021. Pagi hari ini Hana sudah bersama dengan dokter spesialis obstetri dan ginekologi yang sudah ditunggu-tunggu oleh para bunda, Dr. Supanci Raharja, spesialis obstetri dan ginekologi, konsultan Obs Ginsos, yang akrab kita panggil Dokter Panji. Selamat pagi Dokter Panji, gimana kabarnya hari ini dok? Selamat pagi Mbak Ana, selamat pagi para ibu-ibu sekalian semua yang ikut berpartisipasi di IG Live Dokter Unska pagi hari ini. Sehat ya Dokter Panji? Ya, salam sehat bahagia untuk kita semua. Oke, silakan. Pada edisi hari ini kita akan berbincang tentang keluarga berencana atau KB di tengah pandemi. Cocok banget nih bahasannya untuk Pak Sutri yang sedang merencanakan kehadiran sang buah hati. Bagi sahabat Drunska yang ingin bergabung, sampaikan melalui kolom komentar seperti biasa. Ngobrol dengan Dokter Panji, akan ada giveaway dari Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo bagi pemirsa yang beruntung. Kita langsung ke tema utama aja dokter. Kemarin itu sudah banyak banget yang mengajukan pertanyaan untuk Dokter Panji. Jadi terkait keluarga berencana atau kontrasepsi di tengah pandemi ini ya dokter ya, mungkin bisa dijelaskan secara umum kontrasepsi atau keluarga berencana itu konsepnya seperti apa dok? Ya, jadi pada dasarnya kontrasepsi ini digunakan sebagai alat untuk merencanakan ya, jadi namanya juga keluarga berencana. Jadi untuk merencanakan jumlah anak, jarak kelahiran ya kapan gitu ya. Jadi tidak setiap tahun dia punya anak. Jadi intinya itu untuk mengatur kehamilan ya supaya dia bisa betul-betul optimal begitu ya. Karena juga seorang wanita itu memiliki periode khusus selama dia optimal untuk menjalani sebuah kehamilan, yaitu usia reproduktif. Usia reproduktif yang baik untuk hamil itu memang 25 tahun ya sampai 35 tahun. Tapi memang undang-undang ada perkawinan itu yang memang tidak seperti ini ya, undang-undang perkawinan seorang wanita. Cuman dari segi reproduksi, seorang wanita matang dan siap untuk hamil yang baik adalah usia kira-kira 25 sampai 35 ya. Jadi di atas 35 bukan tidak bisa hamil, bisa hamil, boleh hamil, cuman memiliki risiko tinggi. Begitu juga di bawah 25 tahun, apalagi di bawah 25 tahun. Mereka bisa hamil, boleh hamil, cuman memiliki risiko tinggi untuk kehamilannya. Jadi bisa mengganggu keselamatan dari ibu ataupun janinnya. Jadi tidak bisa menghasilkan generasi-generasi yang optimal. Begitu intinya di situ ya. Keluarga berencana atau alat KB adalah untuk mengatur kehamilan seorang ibu atau seorang wanita sehingga dia bisa hamil secara optimal di kurun waktu usianya dan juga dengan jarak yang optimal. Begitu intinya di situ. Ada pertanyaan dok yang kemarin masuk dari Sakwina Aiko. Jarak anak pertama dengan anak kedua sebaiknya berapa tahun ya dok? Mengingat usia saya sudah 31 tahun. Oke, jadi memang untuk mengurangi risiko dari kehamilan, risiko tinggi, memang kehamilan tidak boleh terlalu dekat ya. Ada terlalu dekat, terlalu sering hamil ya, terlalu tua, terlalu muda gitu juga tidak baik. Jadi idealnya untuk jarak kehamilan anak pertama dengan anak kedua memang ada beberapa yang menyarankan dari beberapa penelitian, yaitu 1 sampai 2 tahun. Jadi idealnya memang sekitar 2 tahunan lah ya. Apalagi yang pernah proses persalinannya itu dengan riwayat operasi sesar misalkan ya. Jadi memang idealnya 2 tahun ke atas baru boleh dia hamil lagi ya. Kan dia tadi pertanyaannya adalah di atas usia 31 tahun ya. 31 tahun memang sudah lumayan untuk hamil, jadi batasnya kan yang optimal 35. Jadi kalau dia dengan berjarak 2 tahun saya pikir masih memungkinkan untuk hamil begitu ya.
Untuk resikonya kalau misalnya kita hamil di bawah usia 25 tahun gitu ya dok, atau lebih dari 35 tahun, resikonya itu biasanya apa saja dok? Jadi ada beberapa penelitian yang memiliki kehamilan risiko tinggi di atas 35 tahun atau di bawah 25 tahun. Salah satunya misalkan yang disebut dengan keracunan kehamilan atau disebut dengan istilahnya adalah preeklamsi berat. Itu memiliki risiko dari beberapa penelitian yang hamil terlalu tua dan hamil terlalu muda mempunyai risiko yang lebih besar untuk menderita keracunan karena kehamilan ini, yaitu preeklamsi. Kemudian juga misalkan usianya sudah di atas 35 tahun, kemudian dia sudah punya anaknya banyak, lebih dari 3 atau lebih dari 5 malah ya, mempunyai risiko dari selain preeklamsi juga mempunyai risiko terjadinya perdarahan pasca melahirkan begitu ya, karena otot rahimnya sudah ibaratnya sudah terlalu lelah untuk hamil begitu ya, jadi nggak kuat. Itu biasanya di usia di atas 35 tahun. Begitu juga di bawah 25 tahun di mana usianya masih muda, mentalnya masih belum siap untuk menjadi ibu. Risikonya salah satunya juga adalah persalinan prematur begitu ya. Persalinan prematur itu memiliki risiko yang kurang baik atau mortalitas dan morbiditas untuk bayinya karena lahir prematur juga kurang baik. Begitu intinya, ya. Lanjut kita baca pertanyaan dari pemirsa. Dari Ni Lestari, apa tips untuk wanita yang ingin hamil di usia di atas 30 tahun dok? Ya, jadi intinya hampir sama secara umum persiapan seorang wanita atau seorang ibu untuk hamil. Pertama memang idealnya dia harus cek lab ya, cek lab darah bagaimana lab darahnya normal terutama HB. Jadi jangan ada kejadian anemia ya, jadi itu. Karena pada wanita itu rutinitasnya dia akan mengalami menstruasi setiap bulan. Nah, saat menstruasi setiap bulan itu sebaiknya mulai minum tablet tambah darah ya. Nah, beberapa dari kasus ini yang nggak pernah disadari bahwa seorang wanita begitu mens ya biasa aja. Kadang-kadang suka ada lemes dan lain sebagainya, tapi dia tidak ada suplemen tambahan dari tambah darah. Itu salah satu kasus. Jadi intinya nutrisi yang optimal pada seorang wanita atau ibu atau calon ibu untuk menjadi hamil. Mulai dari vitaminnya, mineral ya, itu harus tercukupi protein sehingga saat dia hamil itu akan menghasilkan sel telur yang baik, artinya ibaratnya bibitnya juga yang baik. Ya, itu salah satunya. Persiapannya ada umum. Jadi vitamin, tambah darah, vitamin D sekarang ini yang lagi ketren ya. Kemudian vitamin E, mineral, zinc dan lain sebagainya. Artinya ada beberapa mikronutrisi yang diperlukan seorang ibu untuk hamil secara baik. Intinya di situ ya. Ngobrolin soal konsumsi vitamin untuk program hamil nih dok, ada nggak sih pengaruh obat-obatan COVID-19 gitu dok terhadap konsumsi obat kontrasepsi? Ya, jadi dari beberapa penelitian memang obat-obat COVID yang sekarang ini memang ada beberapa macam regimen ya, seperti antiviral, seperti oseltamivir, favipiravir ya. Sejauh ini belum ada penelitian yang menyebutkan bahwa itu juga ada interaksi yang kurang baik dengan obat-obat KB. Tapi secara umum kita akan melihat kasus per kasus ya. Jadi misalkan saat itu seorang wanita itu dalam memang keadaan COVID, infeksinya yang diutamakan adalah obat-obat COVID, maka tidak perlu takut untuk memberikan ya itu. Kalau misalkan kontrasepsi ya kan kita lihat kontrasepsi itu sifatnya bukan emergensi begitu ya. Nah, jadi misalkan pada saat COVID, misalkan obat-obat kontrasepsinya dipending dulu juga tidak masalah. Yang penting diutamakan adalah obat-obat COVID-nya dulu yang diberikan supaya bisa memberikan terapi yang optimal begitu intinya ya. Kemudian ini pertanyaan yang unik juga dok, apakah program hamil selama pandemi memang tidak dianjurkan dok? Mengingat ini kan PPKM ya, di rumah aja dok. Iya, memang ini yang menjadi dilematis karena disarankan untuk tetap di rumah saja
di rumah saja suami sama istri nggak mungkin cuma ngobrol aja mestinya ya, mesti ada aktivitas lain ya. Nah itu bagi pasangan usia subur yang memang merencanakan program hamil, pada kasus-kasus untuk yang program hamil seperti yang membutuhkan seperti bayi tabung ya, kemudian juga tindakan-tindakan yang lain, memang saat ini lebih disarankan untuk ditunda dulu. Misalkan seorang wanita dia program hamil membutuhkan penanganan seperti laparoskopi gitu ya, tindakan-tindakan laparoskopi dan tindakan-tindakan operatif lainnya untuk persiapan hamil, memang saat ini lebih diutamakan untuk ditunda dulu. Misalkan tindakan laparoskopi, misalkannya seorang wanita, oh ini program hamil membutuhkan tindakan laparoskopi, di mana laparoskopi operasinya membutuhkan oksigen. Sekarang oksigen aja susah, ini dalam kondisi seperti ini. Jadi memang ada beberapa pertimbangan untuk ditunda dulu begitu ya. Nah, satu. Kemudian yang kedua, ibu-ibu hamil ini memang kalau misalnya ternyata hamil dan dia dalam kondisi hamil kemudian terkena COVID, memang mempunyai risiko yang tinggi untuk terjadi perburukan. Itu menjadi sebuah pertimbangan. Kenapa program-program hamil sebaiknya ditunda dulu. Hamil itu merupakan beberapa kasus sebagai istilahnya komorbid ya, komorbid faktor pemberat untuk infeksi dari COVID ini. Jadi bagaimana lebih bijak kita untuk menghadapi pandemi ini dengan menunda kehamilan begitu ya. Satu, ibu hamil itu mempunyai risiko tinggi. Kemudian juga proses hamil yang harus dengan menggunakan tindakan-tindakan operatif, laparoskopi dan sebagainya, itu juga mempunyai risiko tinggi, maka sebaiknya ditunda dulu gitu ya. Tapi kalau misalnya ternyata sudah terlanjur hamil ya sudah, mau gimana lagi ya gitu. Akhirnya tetap dilanjutkan tapi dengan pengawasan ketat, bagaimana dia jangan sampai tertular, nutrisi yang baik, begitu ya, prokes yang dilaksanakan secara baik, begitu intinya ya. Tetap dilakukan konsultasi rutin juga ya dok. Betul. Lanjut dari Siska Setio, ini ada pertanyaan dok. Berapa jangka waktu yang tepat untuk memutuskan memiliki anak lagi setelah persalinan sesar? Oke. Jadi kalau memutuskan untuk hamil lagi setelah sesar, memang idealnya adalah minimal 2 tahun ya. Satu. Kemudian yang kedua, memang harus betul-betul dipersiapkan, dikontrol bagaimana bekas luka sesar yang sebelumnya ya. Kemudian konsultasi dengan dokter spesialis kapan persiapan yang baik. Kemudian selama kontrol diperlihatkan juga, dilihat bagaimana perkembangan kehamilannya, luka bekas operasi sesarnya begitu ya, letak ari-arinya, itu semua dikontrol saat pemeriksaan rutin, antenatal care rutin setelah dia hamil setelah operasi sesar begitu ya. 2 tahun intinya gitu ya. 2 tahun. Kemudian untuk jenis kontrasepsi itu kan banyak ya dok ya. Mungkin ada rekomendasi atau misalnya di usia tertentu 25 tahun gitu direkomendasikan jenis yang A atau gimana, itu ada nggak dok? Ya, jadi ada beberapa pertimbangan kasus per kasus. Memang tidak ada kontrasepsi yang aman 100%. Yang disarankan memang misalkan untuk usia yang 25 tahun ya, dia riwayatnya misalkan ada berjerawat gitu ya, mungkin bisa dipilih kontrasepsi pil yang untuk mengurangi risiko berjerawat, ada ya begitu, hormonal pil. Kemudian misalkan ada seorang wanita yang dia mempunyai riwayat darah tinggi, kemudian ada penyakit gula darah, maka dipilih yang sesuai, yang tidak boleh menggunakan hormonal, misalkan spiral atau IUD ya, intinya gitu. Jadi kasus per kasus itu dilihat dari pasien atau ibu yang akan menggunakan kontrasepsinya apa. Jadi yang paling tepat memang harus dikonsultasikan terlebih dahulu bagaimana keadaannya, apa yang paling pas.
pilihannya memang ada banyak, mulai dari kontrasepsi hormonal, non hormonal ya. Kemudian yang hormonal pun juga dibagi, ada yang menggunakan progesteron, estrogen ya. Ada yang menggunakan progesteron saja ya, begitu. Jadi tidak bisa kita menyamakan setiap ibu hamil mana yang paling cocok sesuai dengan background dari ibunya tersebut, begitu. Berarti dikonsultasikan dulu ya dok sebelum memutuskan untuk KB. Ini ada pertanyaan lagi dari Ida Ayu. Kalau sedang pengobatan mastitis TB, tuberkulosis, dan ternyata hamil, apakah aman dok? Ya, jadi dari penelitian terbaru, obat-obat TB memang aman untuk ibu hamil, tapi ada yang memang tidak boleh diberikan, yaitu obat-obatan seperti streptomycin, ya itu tidak boleh diberikan. Tapi obat-obat regimen yang lain nanti bisa dikonsultasikan ya antara dokter paru dengan dokter optinya, seperti ada regimen INH, rifampicin dan sebagainya. Itu ada beberapa yang memang aman untuk ibu hamil, itu tidak masalah. Tetapi kalau yang tidak boleh memang ada yang akan bersifat neurotoksik untuk janinnya. Itu juga nggak baik ya. Tapi secara umum obat-obat TB itu ada yang aman untuk ibu hamil ya, jadi tidak perlu khawatir ya. Kalau tadi ngomongin soal jarak anak pertama dan kedua setelah SC, ini gantian ngomongin soal jumlahnya dok. Jika menikah di atas usia 30 tahun, sebaiknya punya anak berapa dok? Ya ini tergantung ibu mau bikin apa, tim bola voli. Kalau bola voli jumlahnya 6, kalau mau sepak bola jumlahnya 11 ya. Atau mau sepak takraw 3 orang. Ini tergantung. Jadi intinya memang tidak ada idealnya seperti yang sudah umum punya anak 2 anak cukup, begitu ya, intinya di situ. Karena melihat sudah umur 30 tahun ya, jadi jaraknya ya, kemudian usia dia hamilnya ya, jadi memang secara umum sudah kita tahu bahwa jumlahnya memang 2 itu cukup, begitu ya, itu aja. Seperti slogan keluarga berencana dong dok, 2 anak ya, cukup. gitu. Bukan keluarga berolahraga, keluarga membentuk tim olahraga, itu bukan ya. Itu oke, sip, silakan. Oke, kemudian terkait prosedural KB dok, jika ingin beralih dari KB suntik ke KB implan, itu bisa langsung dilakukan atau ada langkah lain dok? Ya, jadi misalkan dari KB suntik ke implan sebetulnya bisa. Artinya KB ini bisa digunakan, satu syaratnya adalah saat kita menggunakan KB itu tidak dalam keadaan hamil ya. Salah satu tandanya ya menstruasi. Tetapi kalau misalkan ini dari KB suntik ya, kemudian mau jadi implan boleh langsung, tapi kita pastikan dulu bahwa ini memang tidak dalam keadaan hamil. Misalkan dari pemeriksaan USG, bagaimana siklus menstruasinya, bagaimana yang lebih akurat lagi tes urin atau tes kehamilan, itu dikerjakan misalkan ya. Nah itu dikerjakan, memang dia betul-betul tidak hamil ya, bisa langsung berganti atau beralih ke metode kontrasepsi yang lain gitu, intinya di situ. Setelah persalinan gitu dok, sebaiknya berapa lama sih dok kalau misalnya rencana KB gitu? Ya, jadi ada secara istilahnya kontrasepsi pasca plasenta. Artinya begitu bayi lahir, begitu plasenta lahir langsung KB ada ya, nggak masalah, bisa itu ya. Jadi misalkan habis plasenta lahir langsung kita pasang IUD bisa, tidak masalah. Yang artinya yang tidak mengganggu dia produksi ASI ya, bisa langsung pasang IUD atau menggunakan kontrasepsi hormonal yang hanya isinya progesteron saja, jadi sehingga dia tidak mengganggu produksi ASI-nya, begitu ya, bisa. Selanjutnya, boleh hamil nggak dok setelah vaksin COVID dosis pertama? Boleh ya, boleh hamil, tidak masalah. Jadi dari yang terbaru ini kemarin rekomendasi dari perkumpulan obstetri dan ginekologi, memang sebelum hamil disarankan ya kita udah umum kita untuk vaksin, dan vaksin COVID ini juga bisa diberikan pada ibu-ibu hamil dengan usia kehamilan di atas 13 minggu ya. Di atas 13 minggu sudah bisa direkomendasikan untuk vaksin COVID, bisa Sinovac dan sebagainya. Cuman
saat ini memang rekomendasi ini sudah turun, cuman penelaksanaan di lapangannya memang belum ada. Mungkin terkait dengan prosedur dan stok vaksinnya juga mungkin. Tapi intinya ibu hamil boleh divaksin dan sudah ada petunjuknya dari organisasi profesi yang disarankan di atas 13 minggu ya gitu. Boleh. Sudah banyak pertanyaan yang masuk, Dok. Ya. Ini ada dari Ibu Ni Lestari lagi. Penggunaan kontrasepsi IUD, kenapa masih ada kemungkinan hamil ya, Dok? Ya, jadi intinya tidak ada kontrasepsi yang aman 100%, begitu ya. Atau tidak ada alat kontrasepsi yang menjamin 100%. Begitupun juga dengan kontrasepsi steril ya. Steril itu saluran intranya diikat dan dipotong. Sama juga ada kegagalan sekitar 0,0 sekian persen untuk terjadi kehamilan. Jadi kenapa kok pakai IUD pun masih bisa hamil ya? Jadi ibaratnya wah ini spermanya nekat gitu ya, spermanya bisa ngalahin IUD, artinya bisa menembus IUD sampai membuahi. Itu istilahnya segitu. Cuman intinya mungkin satu hal, misalkan IUD-nya posisinya turun ke bawah. Jadi dia tidak ada di dalam kafum uteri sehingga sperma bisa artinya implantasi di kafum uterinya di ruang rahimnya bisa optimal karena IUD-nya bergeser misalkan ke selatan ya. Itu juga bisa salah satunya di situ misalkan ya. Dan juga itu tadi kadang-kadang beberapa kasus juga saya sering dalam praktek sehari-hari menemukan hamil tapi juga IUD-nya masih di dalam ya. Itu ibaratnya kalau kita menilai bahwa proses kehamilan itu tetap bukan hak prerogatif manusia, tapi ada hak prerogatif Tuhan Maha Pencipta di mana Dia tidak bisa proses kehamilan ini tidak bisa 100% dicegah oleh IUD begitu ya. Salah satunya misalkan posisi IUD-nya yang bergeser itu salah satunya. Lanjut, kemudian dari Francisca Evodia. Ini pengalaman ketika hamil, sempat kekurangan HB ketika hamil, Dok, dan ternyata berpengaruh sekali ketika baby lahir dan tumbuh kembangnya. Itu memang berpengaruh ya, Dok, dengan. Iya, betul. Jadi dari kita berbincang-bincang di awal, persiapan apa saja sih yang kita lakukan untuk ibu supaya hamil? Salah satunya tadi HB tadi, jangan terjadi anemia karena setiap wanita saat menstruasi itu darahnya kan keluar, maka disitulah potensi terjadinya anemia sebelum menjadi hamil begitu ya, sehingga sudah dirutinkan saat menstruasi sudah harus minum tablet tambah darah untuk mencegah anemia saat nanti hamil begitu ya. Dokter, kalau untuk yang kasus menstruasinya tidak teratur, itu mungkin ada tips, Dok, untuk kalau yang mau program hamil? Ya, jadi menstruasi tidak teratur itu memang harus kita lihat sebabnya ya. Jadi salah satu contoh kasus aja, misalkan menstruasinya tidak teratur karena misalkan kadar gulanya tinggi atau sering disebut dengan polycystic ovarian syndrome misalkan salah satu kasus ya, hormonnya nggak seimbang, maka biasanya diseimbangkan dengan pola makan, pola olahraga, exercise yang bagus ya, itu akan kembali ke normal ya gitu. Misalkan dia berat badannya terlalu tinggi ya, berat itu gemuk, itu diturunkan berat badannya untuk mencapai berat badan ideal sehingga nanti secara hormonal dia siklusnya akan kembali normal. Itu salah satunya. Jadi hormonnya memang yang berperan di sini. Kemudian dari Taza 0435, saya pernah mendengar kalau laki-laki pernah terpapar COVID bisa membuat sperma melemah dan mempengaruhi program hamil. Benar nggak, Dok? Ya, sampai saat ini memang belum ada ini ya penelitian yang evidence base yang akurat bahwa memang COVID ini bisa melemahkan dari sperma dan sebagainya. Memang kalau banyak faktor yang mempengaruhi kualitas sperma, bukan hanya penyakit tapi pola makan, pola hidup dan pola olahraganya juga ya. Nutrisi juga bagi seorang laki-laki penting untuk mengetahui dari kualitas spermanya, begitu intinya ya. Kemudian bagaimana cara
menjaga kondisi agar ibu hamil bisa terhindar dari COVID, Dok? Dan di usia berapa ibu hamil dianjurkan swab atau PCR? Ya. Jadi ibu hamil supaya mencegah COVID sebetulnya sama dengan kita orang awam. Intinya di situ hampir sama, ya. Yang pertama jelas prokes, ya, pakai masker, menjaga jarak, mengurangi kerumunan, ya. Begitu, apalagi ibu hamil yang sudah mendekati kelahiran sebaiknya memang ya udah mengurangi aktivitas di luar dalam kondisi seperti ini. Misalkan belanja ke mall, belanja kebutuhan bayi, ke pasar dan sebagainya sudah harus dikurangi untuk mengurangi kontak dengan yang lain. Yang kedua, nutrisi yang baik dan optimal, ya. Misalkan yang sangat utama untuk mencegah tertularnya dengan COVID ini tadi ada dengan vaksinasi, ya, untuk ibu hamil. Kemudian nutrisinya yang paling utama bisa vitamin C, vitamin D, dan vitamin D yang baik atau dioptimalkan untuk seorang wanita ibu hamil memang harusnya dicek, ya, kadar vitamin D-nya seperti apa. Tapi misalkan nggak usah khawatir, diberikan dosis 5.000 internasional per hari, ya. Nggak perlu takut kalau kelebihan vitamin D itu seperti apa, nggak perlu takut. Jadi beberapa sudah berikan 5.000 internasional unit per hari. Kemudian zinc itu Zn, ya, itu diberikan juga, ya, sehari 20 mg misalkan itu. 3 vitamin utama itu vitamin C, vitamin D, dan zinc, ya. Juga omega 3 untuk perkembangan otak bayinya, ya, di HA itu, ya. Jadi itu yang diutamakan. Kemudian juga jangan sampai kurang darah, artinya jangan sampai anemia, ya, berikan tablet tambah darah begitu. Itu nutrisi yang diperlukan. Aktivitas lain tetap prokes sesuai dengan umumnya kita dalam kegiatan sehari-hari di saat pandemi ini. Kemudian pemeriksaan PCR atau swab antigen. Satu, memang jika dia berisiko ada faktor kontak dengan orang yang dengan COVID misalkan, ya, sebaiknya ya kita PCR atau minimal dengan swab antigen, ya, itu. Apalagi nanti saat bersalin di rumah sakit memang sekarang dipersyaratkan untuk melakukan tes lab darah juga swab antigen, ya, untuk melahirkan di rumah sakit gitu. Persyaratannya seperti itu. Itu jarak swab antigen sebelum persalinan berapa hari, Dok? Memang saat ini swab antigen direkomendasikan saat 2 hari. Jadi minimal pada saat masuk datang misalkan itu juga langsung di swab antigen, ya, gitu. Ya, karena durasinya pendek. Kalau PCR mungkin bisa sekitar seminggu kalau nggak salah itu, ya, jadi lebih lama mungkin. Cuman memang biayanya lebih mahal dari ya begitu kan, ya, antigen begitu, ya. Masih seputar COVID juga nih, Dok. Kalau misalnya kondisi hamil terpapar COVID, ibu hamilnya itu janinnya ikut tertular nggak, Dok? Sampai saat ini dari beberapa penelitian belum ada yang menyebutkan bahwa COVID ini bisa menyebabkan, salah satu contoh misalkan kelainan bawaan pada janinnya begitu, ya, atau menyebabkan kematian janin selama maksudnya ibunya kondisinya masih baik, ya, saturasinya tidak turun dan sebagainya, biasanya tidak menyebabkan kegawatan janin kecuali ibunya memang mengalami saturasi oksigen yang turun. Otomatis itu ibunya saja kekurangan oksigen, apalagi dia oksigen untuk ke janinnya, pasti otomatis akan berkurang begitu. Tapi secara umum kalau misalkan kondisi COVID, dia terkena COVID tapi dalam kondisi yang baik, dari beberapa penelitian memang belum ada yang menyebutkan bahwa dia akan berdampak menjadi kelainan yang berat buat janinnya, belum ada begitu, ya. Itu sih. Kalau kondisi ibunya turun, itu otomatis mempengaruhi kondisi janinnya turun juga, Dok? Ya, betul. Misalkan ibunya sampai sesek, ya, sampai saturasi oksigennya turun, misalkan di bawah 90, otomatis itu akan mempengaruhi istilahnya gawat janin, karena ibunya saja kekurangan oksigen sehingga oksigen ibu nggak cukup untuk menghidupi dirinya sendiri dan juga untuk ke janinnya begitu, ya. Kemudian dari Ayu Ervianto, lalu bagaimana, Dok, semisal sudah memasang kontrasepsi terus hamil itu tadi, Dok, itu apakah akan berpengaruh ke janinnya, Dok? Jadi kontrasepsinya apa? Misalkan kontrasepsinya misalkan sudah masang kontrasepsi IUD, kemudian dia hamil, itu nggak usah khawatir, tidak akan misalkan jadi IUD-nya merusak janinnya di dalam, nggak usah khawatir seperti itu, karena memang
IUD dengan hamil itu biasanya produknya berbeda. Jadi kalau letaknya nggak akan langsung merusak gitu, enggak gitu ya, karena letaknya misalkan kantongnya sendiri terpisah dengan letak IUD-nya gitu ya. Jadi kalau misalkan hamil contohnya terpasang IUD, berarti ya sudah, IUD-nya nggak usah diapa-apain, nggak usah dikeluarkan, dipaksa keluar, nggak perlu. Jadi dibiarkan saja di dalam selama dia tidak mengganggu. Letaknya berbeda dengan janin. Jadi intinya kalau hamil dan IUD terpasang tidak perlu khawatir. Ya, tidak perlu khawatir. Nanti kita lihat perkembangannya gitu ya. Kemudian untuk keluarga berencana itu kan dok, itu kan sebagaimana pasutri itu kan harus proaktif antara pria dan wanita itu ya dok. Itu gimana sih dok tipsnya biar masing-masing itu saling support, yuk kita bikin keluarga berencana 2 anak cukup gitu dok. Ya, memang pada saat melakukan perencanaan keluarga memang harusnya ada suami dan istri untuk berdiskusi. Juga saat misalkan sudah hamil, kemudian dia punya anak, untuk hamil jarak berikutnya itu juga dikonsultasikan. Nah, konsultasikan juga berkaitan dengan alat kontrasepsi yang akan dipakai, ya. Karena alat kontrasepsi misalkan nantinya kontrasepsi itu ternyata mempengaruhi kenyamanan dari hubungan suami istri, maka itu pun juga jadi kurang baik, kurang optimal. Makanya itu nanti biasanya didiskusikan saat menggunakan KB, suami dan istri juga harus datang, jadi sambil sama diskusi melihat kelebihan kekurangan dari masing-masing alat kontrasepsi yang akan dipakai begitu ya. Jadi didiskusikan, memang sebaiknya seperti itu. Kalau dari kondisi fisik pria atau dari hormonalnya gitu ya dok ya, itu yang mendukung untuk program hamil itu yang bagaimana dok? Jadi intinya program hamil itu terjadi kalau dua-duanya bagus ya. Jadi sel telurnya bagus, spermanya bagus ya. Jadi ibaratnya bibitnya yang bagus, ketemu yang bagus menjadi bagus. Intinya di situ. Nah, yang penting memang harus dipastikan masing-masing persiapannya bagus. Kemudian yang kedua, saatnya tepat. Saatnya tepat itu saat ovulasi, saat spermanya juga pas luar bertemu. Juga mempersiapkan masing-masing dengan kondisi yang bagus. Artinya spermanya harus disiapkan yang bagus. Berarti ya suaminya harus dalam keadaan sehat. Misalkan dia kurangi merokok, ya, aktivitas olahraganya baik. Seorang wanita pun sama juga mempersiapkan sel telurnya baik. Mulai dari nutrisinya, jangan sampai dia terjadi anemia ya. Yang laki-laki dan yang perempuan, bibitnya, spermanya, sel telurnya sama-sama dipersiapkan dengan baik ya, akan menghasilkan keturunan yang baik. Intinya di situ ya. Berarti salah satu cara untuk mengetahui apakah saya dan pasangan saya itu bibitnya bagus itu bisa melalui medical check up premarital test itu ya dok berarti? Iya, bisa dikerjakan seperti itu. Juga misalkan idealnya pengen tahu spermanya bagus apa enggak, ya lakukan juga analisa sperma, begitu ya. Ada pertanyaan, apakah kadar hormon dalam wanita itu mempengaruhi mudah dan tidaknya hamil dok? Betul ya, jadi salah satu mudah tidaknya hamil atau tidaknya itu adalah dari kejadian yang disebut dengan proses ovulasi. Artinya lepasnya sel telur dari indung telurnya. Nah, ovulasi ini terjadi kalau memang hormonalnya memang tidak ada peran ovulasi ini pasti terkait dengan peran hormonal ya. Jadi yang mulai dari follicle stimulating hormone, artinya hormon yang merangsang besarnya atau merangsang ovulasi, proses ovulasi, semua itu berkaitan erat hormonal itu untuk menghasilkan ovulasi atau pecahnya sel telur atau menghasilkan, ibaratnya kalau orang awam, masa subur. Nah, masa subur itu adalah saat ovulasi, itu sangat terkait erat dengan hormonal dari seorang wanita gitu ya. Ada pertanyaan dari Asti FP, dokter bagaimana kalau ibu telah memiliki IgG CMV dan IgG rubella, apakah IgG tersebut berpengaruh ke janin? Ya, jadi IgG CMV sama IgG rubella itu nanti memang harus dilihat
kadarnya. Kemudian yang kedua harus dievaluasi dengan istilahnya namanya IgG avidity, ya. IgG avidity artinya apakah infeksi ini berlangsung sudah lama atau baru saja, ya. Infeksi CMV atau infeksi rubella kalau memang dia berlangsung sudah lama, IgG-nya akan terus, dia akan positif terus, memang ya. Nggak perlu dikhawatirkan kalau nanti bisa tertular kepada janin, enggak juga. Jadi memang ada pemeriksaan selanjutnya yang disebut dengan IgG avidity untuk mengetahui infeksi ini baru terjadi atau memang infeksi yang sudah lampau sehingga si wanita atau si ibu ini mempunyai antibodi, ya, zat kekebalan. Nah, kalau memang ini infeksinya sudah lampau, IgG-nya positif, tapi dilihat IgG avidity menunjukkan bahwa ini infeksinya sudah lewat dari 3 bulan yang lalu, berarti tidak perlu khawatir untuk hamil, begitu ya. Nah, jadi bisa dihamil, nggak perlu takut untuk tertular karena memang infeksi ini sudah berlangsung lampau dan si ibu mempunyai kekebalan, istilahnya gitu, imunoglobulin G, ya. Kalau setelah terpapar COVID, positif COVID nih dok, kemudian lala pas mau program hamil, sebaiknya jangka waktunya berapa bulan setelah negatif dok? Ya, jadi kalau dia sudah terkonfirmasi positif, kemudian mau program hamil, maka memang COVID-nya ini harus diselesaikan dulu lah satu-satu, ya, sampai dia ibaratnya sudah sembuh. Atau mungkin ada beberapa kriteria sampai PCR-nya juga yang berikutnya memang negatif, ya, kemudian dia boleh untuk hamil, begitu. Intinya di situ. Tidak ada batasan waktu, tapi yang jelas pastikan bahwa COVID-nya sudah sembuh dulu, begitu ya, dan tanpa gejala, begitu ya. Kemudian dokter, saya pernah baca di Instagram ada beberapa wanita yang posisi rahimnya itu terbalik. Bagaimana cara mengetahui dan cara untuk program hamil dok pada kondisi rahim terbalik itu dok? Ya, jadi rahim terbalik itu maksudnya ya kalau istilah anatomis itu melengkung ke belakang begitu ya, artinya retro itu belakang, fleksi jadi menekuk ke belakang, retrofleksi ya. Nah, cara mengetahuinya memang dengan pemeriksaan ultrasonografi. USG yang lebih tepat lagi adalah dengan ultrasonografi transvaginal, jadi USG-nya masuk ke vagina. Nah, memang gini, ultrasonografi itu untuk mengatur posisi rahimnya ke belakang. Tapi bukan berarti bahwa USG yang retrofleksi ke belakang itu memang dia tidak hamil, tidak bisa hamil ya. Masih bisa hamil, cuman mungkin agak kesulitan. Nah, posisinya memang ada beberapa tindakan, misalkan sampai yang parah banget ya dicari kira-kira penyebabnya kenapa kok bisa sampai melengkung ke belakang. Mungkin ada perlengketan dengan lekum. Nah, itu perlengketannya dilakukan tindakan operasi dengan laparoskopi misalkan begitu ya, untuk mengetahui atau memperbaiki posisinya gitu. Intinya salah satu itu, sampai tindakan operatifnya biasanya dilakukan seperti itu ya, gitu. Dok, mengapa ibu hamil itu rentan mengalami kematian saat terpapar COVID? Ya, jadi seperti tadi saya sebutkan bahwa ibu hamil itu memang salah satu faktor komorbid itu orang-orang dengan daya kekebalan tubuhnya yang memang menurun karena kehamilan. Jadi orang hamil itu kekebalannya berbeda dengan saat dia tidak hamil, karena hamil itu dia ada hormon-hormon, kemudian kadang terjadi anemia ya, sehingga menyebabkan daya tahan tubuhnya turun dibanding dengan saat dia tidak hamil. Nah, kenapa COVID ini menjadi lebih berat pada wanita hamil? Karena itu tadi, wanita hamil daya tahan tubuhnya turun, begitu kena virus reaksinya menjadi lebih berat dibanding dengan orang yang tidak hamil, begitu, daya tahannya menurun pada orang-orang hamil ini ya. Intinya dari situ ya, daya tahan yang menurun pada ibu hamil, begitu terkena penyakit infeksi dia reaksinya akan berat sekali, begitu ya. Lalu dari Ayu Ervianto lagi, kalau untuk KB IUD jarak aman untuk kontrol letak posisi IUD-nya berapa lama dok? Ya, biasanya sejak pemasangan misalkan kita evaluasi 1 minggu. Kemudian nanti bisa dievaluasi setiap
setahun sekali tidak ada masalah kalau memang dia tidak ada keluhan, atau misalkan ada keluhan bisa dilihat bisa 6 bulan sekali. Tapi intinya begitu selesai pemasangan biasanya kita evaluasi 1 minggu ya. Nah setelah itu kontrol pin minimal sekali setahun sekali untuk mengetahui posisi dari IUD-nya tersebut begitu ya. IUD itu berlangsung masa pemakaiannya biasanya sekitar 5 tahun begitu ya. Jadi sebaiknya setelah 5 tahun ya harus dilepas, diganti yang baru kalau memang dia ingin masih menggunakan IUD tersebut begitu ya. Mungkin ada gejala-gejala khusus yang muncul di mana IUD atau alat kontrasepsi itu mengalami kerusakan atau kendala gitu ya dok? Ada efek sampingnya nggak dok? Ya biasanya misalkan efek sampingnya nyeri menstruasi, nyeri panggul, kemudian ada keputihan, gatal dan berbau ya. Nah itu hal-hal tersebut biasanya efek samping dari penggunaan IUD. Nah kalau ada hal-hal seperti itu ya sebaiknya kontrol. Misalkan menstruasinya jadi lebih panjang karena ada IUD, atau menstruasinya jadi lebih banyak darah keluarnya karena ada IUD, maka diantisipasi jangan sampai si ibu ini akseptor KB IUD ini tidak sampai terjadi anemia misalkan seperti itu. Kemudian ada pakai IUD nyeri panggul, biasanya ada infeksi misalkan ya, ada infeksi di rahimnya. Jangan sampai infeksi di rahim ini menyebar menjadi infeksi ke saluran induk telur dan menimbulkan abses itu bisul di dalam. Nah itu juga harus dicegah. Ada keputihan, gatal, berbau, itu juga ada radang di situ di dalam rahimnya karena ada IUD maka diobati. Gitu ya. Intinya di situ. Karena infeksi sama karena perdarahan yang biasanya relatif lebih banyak katanya dari beberapa ini pasiennya. Kemudian untuk metode yang digunakan saat evaluasi IUD itu sebaiknya apa dok? Misalnya USG atau? Ya, jadi metode yang paling non-invasif memang dengan pemeriksaan USG. Tapi misalkan di bidan dia tidak ada USG, maka cara memantaunya posisinya masih benar apa enggak biasanya dilakukan pemeriksaan in spicula, artinya dilihat ataupun bisa juga dengan diraba, oh benangnya masih ada di dalam. Berarti itu posisinya masih benar. Tapi lebih akuratnya lagi memang dengan pemeriksaan ultrasonografi. Tapi dengan cara yang sederhana bisa dilakukan perabaan, oh masih ada benangnya di dalam liang vagina, oh berarti posisinya tidak berubah. Itu cara yang paling sederhana ya. Dengan USG 2 dimensi cukup ya dok? Cukup kalau untuk melihat posisi IUD di dalam rahim ya. Kemudian ini terkait usia kandungan dok, kan kadang ada yang netizen gitu kan dok, ini nikah baru 1 bulan kok usia kandungannya udah lebih dari 6 minggu gitu loh dok, kan itu katanya sih ada teknik penghitungan khusus untuk usia kandungan gitu dok. Ya jadi melihat usia kandungan harus mengkombinasikan antara hari pertama menstruasi terakhir dengan ukuran dari hasil pemeriksaan ultrasonografi. Ultrasonografi di trimester pertama yang kita pakai parameter untuk mengetahui oh dia usia kehamilannya berapa adalah 1 dengan melihat lingkaran dari kantong kehamilan. Kemudian yang kedua melihat dari panjangnya janin yang disebut dengan CRL atau istilahnya crown tram length. Jadi begitu janin nanti lihat bakal janin diukur panjangnya. Ya di bawah 3 bulan loh ya. Oh panjangnya sekian. Nanti dalam USG akan keluar. Oh ini kalau panjangnya sekian, itu usia kehamilannya sekian. Sampai perkiraan lahirnya juga kapan. Itu akan keluar angkanya dari ultrasonografi. Jadi mengkombinasikan antara hari pertama menstruasi terakhir dengan parameter ukuran saat pemeriksaan ultrasonografi. Intinya 2 itu ya yang kita pakai parameter. Hitungnya bukan dari waktu bikinnya berarti. Oh ya, bukan, nanti akan ketahuan. Oh ini usia kehamilannya sekian. Oh saya bikinnya tanggal nggak bisa. Itu pasti akan ada sifatnya sebagai objektif, ketahuan. Oh ini dan usia kehamilan itu sangat akurat saat diperiksa di 3 bulan pertama. Ya, 3 bulan trimester pertama, 3 bulan pertama ukuran janin itu akan lebih akurat saat di trimester pertama ini. Kapan usia kehamilannya, kapan kira-kira perkiraan lahirnya di trimester pertama. Ini paling akurat. Kalau kita tes pack
kemudian sudah 2 garis biru, artinya sudah positif. Itu kita sudah bisa yakin 90% nggak dok? Itu kalau kita beneran positif hamil gitu. Ya, kalau dengan adanya alat ultrasonografi, maka alat ultrasonografi inilah yang paling akurat untuk meyakinkan bahwa pasien ini betul-betul hamil. Kadang-kadang ada yang disebut dengan positif palsu atau negatif palsu dari pemeriksaan urin. Misalkan urinnya kecampur darah, nah itu juga pengaruh. Misalnya urinnya kecampur lendir misalkan, ya itu juga pengaruh ya. Tapi begitu tes urinnya positif, maka kita konfirmasi dengan pemeriksaan ultrasonografi untuk melihat oh ini hamil ya. Kalaupun misalkan USG-nya kelihatan sudah ada janinnya, ternyata dia pakai tes urin yang mungkin sudah kadaluarsa, misalkan oh kok negatif tapi di USG kok ada kantong kehamilannya atau ada janinnya, maka yang dipakai otomatis dengan ultrasonografi tadi, begitu ya. Ini pertanyaannya mungkin agak out of topic dan sedikit klinik dok. Jadi ada kasus janin hilang gitu loh dok. Jadi wanita hamil 5 bulan sudah cukup gede gitu janinnya, tapi tahu-tahu hilang. Kan kadang ada suara-suara yang aduh itu diambil hantu gitu dok. Itu penjelasan ilmiahnya bagaimana dok? Iya, ini saya sebetulnya dukun bayi ya, bukan dukun beranak ini, dukun beranak lagi. Ya oke, jadi ada kasus secara ilmiah ya yang disebut dengan pseudociesis. Pseudociesis itu hamil palsu. Jadi secara sugesti ya si wanita itu memang merasa hamil. Sugestinya kuat banget, dia merasa hamil. Sampai perutnya juga terasa besar dan memang besar betul. Nah, kemudian dia merasa sugestinya betul hamil, subjektifnya gejala-gejala hamil itu timbul. Tapi begitu diperiksa, misalkan ternyata usia 5 bulan nggak ada bayinya. Karena memang itu tadi hamil palsu, pseudociesis. Jadi dia sugestinya seorang wanita itu merasa bahwa dia betul-betul hamil. Tapi kemudian diambil oleh siapa genderuwo atau apa itu nggak ada ya istilahnya gitu ya kalau dari segi medis dan ilmiahnya ya. Mungkin kasusnya di situ. Ya. Jadi biar yakin kalau memang rasa hamil, periksa ke dokter kandungan ya dok ya, untuk dilakukan pemeriksaan. Dokter Un, kandang sapi, dokter Panji. Oke, siap ya. Gitu. Apalagi Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo ini memiliki layanan klinik ibu dan anak. Drunska menerapkan sistem one stop service atau pelayanan satu atap mulai dari pendaftaran, pemeriksaan hingga pengambilan obat dalam area sehat The Un Healthy Area. Mendaftar dan mengecek jadwal praktik dokter spesialis kandungan dan kebidanan, ini ngecek jadwalnya dokter Panji sama mau daftar itu bisa dilakukan melalui aplikasi Android Drunska Mobile. Sahabat Drunska juga tidak perlu khawatir datang ke rumah sakit karena Drunska, Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi tetap aman. Nah di masa PPKM ini, bagi sahabat Drunska yang di rumah aja dan ingin konsultasi dengan dokter, kami juga telah membuka layanan telemedicine atau konsultasi online dengan dokter melalui video call. Dokter Panji sudah bisa melayani telemedicine ya dok? Sudah, siap. Oke, jadi tetap meskipun pembatasan jalan di mana-mana, mau ke rumah sakit susah, telemedicine aja, video call sama dokter Panji tetap bisa jalan konsultasi. Dokter Panji, ini tidak terasa kita sudah ngobrol seru banget selama hampir 1 jam. Terima kasih untuk waktunya Dokter Panji. Sama-sama. Terima kasih untuk edukasi dan informasi yang diberikan siang ini kepada sahabat Drunska semua. Terima kasih juga untuk seluruh sahabat Drunska yang sudah setia, stay tune mengikuti dari awal hingga akhir. Untuk pemenang giveaway bincang-bincang sama doi edisi hari ini akan diumumkan melalui postingan Instagram TV. Jadi stay tune di Instagram @drunska. Baik sahabat Drunska, tetap jaga kesehatan dengan makanan yang bergizi. Jangan lupa untuk selalu cuci tangan dengan sabun, jaga jarak fisik dengan orang lain, dan pakai masker. Selamat melanjutkan aktivitas, jangan lupa untuk tetap menjaga kebersihan, kesehatan, dan tetap di rumah aja. Protokol 6M-nya tetap jalan. Kita berdoa semoga wabah virus corona ini segera berakhir. Rumah Sakit Dr. Un Kandang Sapi Solo aman untuk Anda. Sampai jumpa di acara Bincang-Bincang sama Doi selanjutnya.